Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak saudara sekalian, tautuaku kama tumpa sarbatang ko nakahadiri. Alhamdulillah, sikap pamujian syukur tamat-tapu mengirikari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, di mana kesehatan dan kesempatan adalah merupakan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan dua nikmat ini, alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sebuah ibadah yang agung. Di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Andaikan tidak ada kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka mustahil bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jamaah rahmatullah, lisan ini maka tidak patut kering dari berzikir kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai datanya hari kiamat kelak. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah masuk surga tanpa hisab atau tanpa diinterogasi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua amalan-amalan yang telah pernah kita lakukan di dunia. Walaupun mungkin zaman rahmat Allah, manusia masuk surga tanpa hisab adalah merupakan perkara besar, perkara berat, kecuali oleh orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak boleh berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatullah, sesungguhnya kehidupan dunia ini, maka pasti kita akan merasakan keletihan yang sangat banyak. Kita mungkin letih bekerja, letih beribadah, bahkan mungkin di antara kita ada mahasiswa letih kuliah untuk menggapai titel S1. Itu berat perjuangannya. Kata orang istilahnya, berdarah-darah terlebih dahulu untuk bisa meraih titel S1. Kadang kita tidak bisa istirahat karena banyaknya tugas. Kadang harus begadang mengerjakan pekerjaan tugas untuk meraih S1. Butuh 4 tahun, butuh proses yang sangat panjang, tidak mudah, sampai kemudian kita mendapatkan titel tersebut. Ini perkara dunia. Maka seluruh pekerjaan yang ada kita di dunia ini, jamaah rahmatullah, itu memang meletihkan, menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, menguras hati-hati kita. Sebab dunia adalah darul amal. Dunia ini tempatnya kita beribadah, bekerja. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa idza faragta fansab. Kalau engkau sudah melakukan sebuah amalan, maka berpindah ke amalan yang satunya. Dari dunia ini, jamaah rahmatullah, bukan tempat kita beristirahat, bukan tempat kita kemudian berleha
berleha-leha. Siapa yang berleha-leha di dunia? Contoh kasus saja, misalnya seorang suami berleha-leha di rumahnya, tidak pergi cari kerja, tidak bekerja, maka tidak akan mungkin anak dan istrinya bisa makan. Atau mungkin mahasiswa berleha-leha, santai-santai, maka mungkin untuk meraih titelnya S1 itu akan lama. Jadi di dunia ini zaman rahmatullah adalah darul amal, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, tempat kita beramal. Dan tidak ada ceritanya manusia berhenti untuk beramal sampai kapan? Sampai mati. Bahkan kita beribadah zaman rahmatullah, ibadah kepada Allah tidak akan berhenti kecuali nyawa ini telah dicabut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sujud dan rukulah kepada Tuhanmu sampai kapan? Sampai kita meninggal zaman rahmatullah. Sampai kita berjumpa dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kematian dengan sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena setiap saat kita melihat ada orang yang mati, tetangga kita mati, keluarga kita mati, si fulang mau terami. Zaman rahmatullah, dunia ini tidak lama zaman rahmatullah. Tidak lama kita berada di dunia. Amaru ummati ma baina 60 ila 70. Paling lama kita hidup 60-70 tahun zaman rahmatullah. Dan kalaupun ada yang bisa melebihi 70 tahun, itu bonus dari Allah. Namun kalau umur kita sudah mencapai 40 tahun, itu sudah warni, sudah menjadi protektor buat kita semua. Bekal apa yang kita akan bawa untuk menuju hari esok. Kalau di dunia ini ada awalnya, pasti ada akhirnya. Maka di akhirat ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jangan main-main zaman rahmatullah. Hidup yang Allah berikan kepada kita hanya sekali. Tidak ada kehidupan reinkarnasi sebagaimana keyakinan sebagian umat. Jadi sebagian manusia dengan keyakinan yang mereka miliki, mereka mengatakan ada kehidupan reinkarnasi, ada kehidupan sekali lagi yang Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun keyakinan kita zaman rahmatullah, keyakinan seorang muslim, hidup yang Allah berikan kepada kita hanya satu kali, dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya zaman rahmatullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita perkara ghaib. Orang-orang yang mati di antara keluarga kita, tetangga kita, teman kita, setiap saat mereka di dalam kuburnya meminta kepada Allah agar bisa dihidupkan sekali lagi. Mereka senantiasa meminta kepada Allah agar mereka bisa dihidupkan sekali lagi beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu yang pernah mereka lalaikan dan tinggalkan, bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Namun zaman rahmatullah, orang kalau sudah dikuburnya, maka yang berkaitan dengan dunia selesai. Sehingga zaman rahmatullah, jangan sampai dunia membuat kita lalai dan kita melupakan negeri akhirat kita. Dan setiap saat zaman rahmatullah, setiap waktu yang kita gunakan, yang kita pakai di kehidupan dunia ini, maka hari-hari itu akan menggiring kita kepada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Ante kamma porena. Bagaimanapun hebatnya orang, dia memiliki jabatan 4 bintangnya, tambah pun 5, tetap dia akan mati. Bagaimanapun hebatnya orang, perbendaharanya, banyak warna, banyak hartanya, banyak tanahnya, tetap dia akan mati. Karena Allah tidak memberikan kehidupan abadi di dunia ini siapapun orangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah engkau Muhammad ketika kelak meninggal mereka akan hidup abadi? Sehingga apabila ada manusia yang berhak bisa hidup abadi adalah Nabi kita alaihi salatu wasalam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, bersamaan dengan itu beliau telah meninggal. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah, negeri akhirat. Maka negeri akhirat ini zaman rahmatullah, ada 2 yang kita akan berjumpa.
surga atau neraka. Maka coba kita introspeksi diri. Berhakkah kita masuk surga dengan amalan yang kita lakukan? Kemudian disumpah sambayang, ya palingan sambayang masbuk yang terakhir datang. Tayang irom, jai pabali. Tunggu dulu banyak pembeli, tunggu dulu banyak orderan, terus menerus. Dan kita mengharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Namun jangan sampai rasa harapan yang besar ini mengalahkan kita beribadah kepada Allah. Terlalu tinggi harapan besar, namun minim pahala, minim amalan. Jangan rahmat Allah. Harapan besar harus ditunjang dengan amalan yang besar pula. Inilah baru benar. Maka di akhirat zaman rahmat Allah hanya dua tempat, surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita masuk ke dalam surga atau neraka, ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan, di mana semua amalan yang telah pernah kita lakukan itu akan diinterogasi oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satupun amalan yang pernah kita lakukan di dunia ini walaupun sebesar biji dzarrah kecuali Allah akan menghisabnya, Allah menghitung-hitungnya. Dan ketahuilah jamaah rahmat Allah, surga adalah tempat kenikmatan. Tidak satupun manusia yang masuk ke dalam surga melainkan dia terus-menerus di atas kenikmatan. Belum hilang nikmat yang satu, datang nikmat yang berikutnya. Belum hilang nikmat yang satu dan dua, datang nikmat yang ketiga, dan terus-menerus. Hingga para ulama mengatakan, sesungguhnya di dalam surga tidak akan lagi seseorang itu merasakan rasa sedih. Sebagaimana di dunia kita kadang sedih. Kita sedih karena tidak dapat pekerjaan. Kita sedih karena ada keluarga kita meninggal. Dan sesungguhnya kehidupan manusia akan senantiasa diliputi dengan kesedihan sampai dia meninggal. Maka ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi rasa sedih, jangan rahmat Allah. Dan apabila seseorang masuk ke dalam surga, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kematian, kecuali kematian yang pertama di dunia. Dan orang yang masuk ke dalam surga, la yafna syababuh, maka dia akan terus awet muda. Wala yabla thiyabuh, dan pakaiannya akan terus bersih, suci dan kinclong. Itulah surga zaman rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadits qudsi, a'adtu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan bagi hambaku sebuah tempat yang paling istimewa, yang belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia bagaimana indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling cilaka, orang yang paling merugi adalah mereka mengejar dunia dan mengorbankan akhiratnya. Ini orang celaka zaman rahmat Allah. Dia tahu dia mati, dia pasti mati, dia tahu dia akan mati. Dia mengejar dunia dan kemudian mengorbankan akhiratnya. Sementara ila rabbika muntahaha, kita semuanya ini zaman rahmat Allah akan kembali kepada Allah. Maka celakalah manusia yang dia sudah tahu pasti dia akan mati, mengejar dunia pagi siang sore malam tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, kemudian mengabaikan akhiratnya, mengabaikan negeri akhiratnya, negeri yang kelak dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmat Allah, jangan sampai keadaan kita seperti ini. Ketahuilah zaman rahmat Allah, negeri akhirat tidak sama dengan negeri dunia. Kalau kita merasakan dunia sekarang ini, khususnya di Makassar, panas yang sangat menyengat. Jadi akhir-akhir ini zaman rahmat Allah, kita tidak tahu di belahan tempat yang lainnya, misalnya di Palopo ke atas sudah musim hujan. Di Makassar ini alhamdulillah bertambah musim panasnya. Mungkin kita merasakan panas yang sangat menyengat. Namun ketahuilah zaman rahmat Allah, di akhirat kelak ada 3 panas yang dirasakan oleh manusia. Yang kata para ulama, manusia nanti di padang mahsyar akan merasakan panas
di atas panas, dan di atas panas. 3 panas zaman rahmatullah. Kalau kita di dunia mungkin hanya panas matahari, terik panas matahari. Namun nanti di akhirat, di padang mahsyar, maka 3 panas yang akan kita rasakan. Yang pertama kata para ulama adalah panas ketika matahari tinggal sejengkal, dalam riwayat yang lainnya tinggal sehasta dari kepala manusia. Bisa kita bayangkan zaman rahmatullah. Kalau di dunia saja jarak matahari dengan dunia itu sangat jauh, kita masih bisa merasakan panas yang sangat menyengat. Maka bagaimana lagi di padang mahsyar yang pada saat itu matahari tinggal sejengkal dari kepala kita. Tidak dimutung zaman rahmatullah. Ini panas yang pertama. Panas yang kedua, panas yang akan dirasakan oleh manusia pada saat pada mahsyar adalah panas karena banyaknya manusia yang berkumpul di sebuah tempat dalam satu masa, di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengumpulkan seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir pada hari kiamat. Dikumpulkan semua zaman rahmatullah. Kita saja kalau sholat Jumat banyak jamaah, walaupun mungkin nyala kipas angin semuanya, masih merasakan panas karena setiap manusia masing-masing mengeluarkan hawa panas. Maka bagaimana lagi nanti di padang mahsyar semuanya manusia dikumpulkan dan setiap manusia mengeluarkan hawa panas. Kemudian panas yang ketiga zaman rahmatullah, panas yang akan lebih menyengat lagi. Jadi belum hilang satu panas, datang panas yang kedua, dan belum hilang panas yang satu yang kedua, datang panas yang ketiga. Ini yang paling dahsyat kata para ulama. Panas yang ketiga yang kelak dirasakan oleh manusia, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu Allah mendekatkan neraka dengan manusia. Ini belum masuk neraka zaman rahmatullah, baru istirahat. Allah baru mendekatkan neraka dengan manusia, baru membuka pintu neraka, belum masuk zaman rahmatullah. Maka bagaimana kalau lagi kita masuk dalam neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia menanyakan di mana pamannya Nabi SAW yang selama ini membela dakwah Nabi SAW. Dia ingin tahu di neraka mana pamannya Nabi SAW berada. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh pamanku berada di dalam neraka Allah yang paling ringan siksaannya. Dan tahukah kita zaman rahmatullah, siksaan yang paling ringan di dalam neraka yaitu ketika seseorang menginjakkan kakinya di dalam neraka tersebut, seketika kepalanya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan zaman rahmatullah. Api di dunia saja, kalau misalnya ada rumah terbakar, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Saya zaman rahmatullah pernah mendapatkan rumah terbakar dan hampir meledak. Sungguh luar biasa panasnya, tidak berani orang masuk. Saking luar biasanya panas yang ada di dunia. Itu baru rumah terbakar. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya api neraka Allah itu hanya 70 tingkatan, dan satu tingkatan itu ada di dunia, 69 tingkatan ada di dalam neraka. Jadi bisa kita bayangkan zaman rahmatullah, bagaimana dahsyatnya api di dalam neraka yang kelak Allah bakar kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang malas beribadah kepada Allah. Ini baru mukaddimah zaman rahmatullah, belum masuk tema, baru pendahuluan. Kita masuk kepada tema zaman rahmatullah. Siapa manusia yang berhak masuk ke dalam surga tanpa dihisab? Dan ini juga perkaranya tidak main-main zaman rahmatullah. Bisa bagi bayangkan ya, kalau setiap manusia itu umurnya 65-7 tahun, bahkan Nabi Adam itu ribuan tahun umurnya. Jadi orang-orang kita dahulu itu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam itu ratusan tahun umurnya. Hingga kemudian kita berada di umur yang paling mentok, 65-70 tahun. Itu saja kalau umur 40 tahun zaman rahmatullah kita sudah sakit-sakitan. Nah, memang kita rokok-rokok, sudah jantung, ginjal, kanker, tumor. Itu kalau umur 40 tahun. Jadi memang zaman rahmatullah umur kita ini sangat singkat. Nia kesumpahan riba-riba sa karuai misek. Kita baru tadi saja berada di pagi hari, sudah masuk lagi waktu siang. Istirahat sedikit, masuk lagi waktu sore, masuk malam. Sebentar tidak dirasa subuh lagi. Betapa singkatnya zaman rahmatullah perjalanan waktu itu. Bisa kita bayangkan nih, kalau setiap orang nanti itu
di padang mahsyar akan dihitung semua amalannya satu demi satu. Zaman rahmatullah. Bisa dibayangkan ya? Umurnya Nabi Adam saja ratusan tahun, disidang, diperhitungkan amalannya oleh Allah, dan semua umat manusia akan menunggu giliran. Masya Allah, zaman rahmatullah. Berapa lama waktu yang akan kita dapatkan tiba giliran kita untuk dihisab pada hari kiamat. Jadi kalau mengeluki solat berjamaah karena capek, ini belum ada bapaknya. Paling lama kita sembahyang zaman rahmatullah 10 menit, tidak lama kita solat. 10 menit paling lama. Apalagi kalau solat sendiri, solat patah-patah ayam, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, kan ada seperti itu. Kalau solat sendiri-sendiri, kalau kita mengeluhkan panjangnya bacaan imam, ini belum ada apa-apanya dibandingkan nanti di hari akhirat. Kita akan menunggu giliran berapa lama kita akan disidang oleh Allah. Taruhlah misalnya di masjid ini saja berapa orang, taruhlah mungkin ada sekitar 20-an. Satu-satu kita dihitung, dan umur semuanya rata-rata 60 tahun. Jadi tunggu begitu. Nanti setelah lewat masanya bapak 60 tahun dihitung perjalanan hidupnya, baru dapat giliran kita. Bisa dibayangkan zaman rahmatullah. Bagaimana dahsyatnya nanti pada mahsyar kita berdiri di hadapan Allah menunggu giliran untuk dihitung amalannya. Belum selesai, belum. Masih ada nanti namanya jembatan yang kita akan lewati. Ngeri memang zaman rahmatullah. Jadi kalau mengeluki di dunia belum ada apa-apanya. Kalau kita sering mengeluh, sering merasakan letih di dunia, belum ada apa-apanya zaman rahmatullah. Sehingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya belum pernah melihat sahabat Nabi alaihi salatu wassalam itu matanya cekung dan badannya kurus. Kenapa matanya cekung, kuat begadang? Apa Nabi bikin sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam kalau begadang? Tidak main domi tentunya, tidak main joker, tidak nonton bola. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah qiyamul lail, bermunajat kepada Allah. Mereka ruku dan sujud, banyak menangis di malam hari. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu para sahabat kalau di malam hari itu selalu meninggalkan tempat-tempat tidur mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka bangun di tengah malam, mereka bermunajat kepada Allah, mereka qiyamul lail. Banyaknya ibadah mereka, bersamaan dengan itu besarnya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit amalnya merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya kita zaman rahmatullah. Mereka senantiasa bermunajat kepada Allah. Mereka adalah orang yang panjang malam-malamnya dengan qiyamul lail. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan salat qiyamul lail. Di mana beliau apabila beliau fit badannya, Nabi kita alaihi salatu wassalam lagi fit badannya, maka beliau salat qiyamul lail dalam keadaan berdiri. Namun apabila Nabi kita alaihi salatu wassalam lagi lemas karena mungkin perjalanan jauh atau habis perang, lagi habis berjihad, maka beliau tetap salat qiyamul lail walaupun dalam keadaan duduk. Kita qiyamul lail tak main gadget, kita qiyamul lail tak main game. Ada tuh itu, ada anak-anak, ada istrinya suka tuh main game. Mungkin tidak bahagia di masa kecilnya. Zaman rahmatullah jalla wa ala. Maka coba kita bercermin dengan sahabat. Hebatnya ibadah mereka, mereka masih rasa takutnya itu besar di sisi Allah. Apakah mereka akan masuk ke dalam surga atau tidak? Kita sudah sedikit ibadahnya, pedenya lagi mau masuk surga. Ini sangat jauh zaman rahmatullah. Walaupun seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah, orang yang kelak mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab, maka harus ada 3 yang harus pada dirinya. Mudah-mudahan 3 perkara ini ada pada kita. Yang pertama, zaman rahmatullah, tidak boleh sama sekali melakukan kesyirikan. Harus clear zaman rahmatullah dari dosa syirik. Apa yang maksud dengan clear? Harus bersih dari dosa syirik. Sehingga zaman rahmatullah kata para ulama, hati-hati dengan dosa syirik. Sebab dosa syirik tidak ada ampunannya. Semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dihapus oleh Allah dan dia kekal di dalam neraka dan tidak ada yang bisa menolongnya. Itu dosa syirik. Jadi kalau mau ki zaman rahmatullah,
masuk surga tanpa dihisab oleh Allah, poin yang pertama tidak boleh melakukan syirik. Jadi kipas lu memang ini semua baca-bacata, jimat-jimata, tinggalkan memang semua itu. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, tinggalkan hati kita bergantung dengan makhluk. Terlalu cinta dengan makhluk, ingat zaman rahmatullah. Cinta itu bisa membawa kita kepada kebaikan dan bisa membawa kita kepada keburukan. Mana cinta yang membawa keburukan adalah manakala kita terlalu cinta dengan dunia. Kita terlalu cinta dengan istri, begitu pula dengan istri kepada suaminya. Kita terlalu cinta dengan anak kepada kedua orang tuanya. Kita terlalu cinta dengan mobil kita terlalu cinta dengan harta-harta kita, sehingga kita lupa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara cinta zaman rahmatullah, yang pertama kali yang harus kita cintai dan harus berada di atas adalah cinta kepada Allah. Tidak boleh Allah itu nomor 2, nomor 3, apalagi nomor 100. Tidak boleh. Cinta yang paling pertama adalah cinta kepada Allah, dan harus diwujudkan minimal dalam solat. Jadi kalau mau melihat bagaimana cinta tak kepada Allah, lihat ketika solat. Hayya 'alas shalah, mari kita solat. Punna niya sumpah dan sibuk dengan apa yang kita lakukan dengan perkara dunia, maka cinta kita kepada Allah belum tinggi. Jadi kalau panggilan azan zaman rahmatullah, seruan azan, sementara kita masih bekerja, maka cinta kita kepada Allah belum maksimal. Itu dihitung dengan dia solat. Kemudian cinta yang kedua adalah cinta kepada Nabi SAW. Umar pernah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling saya cintai melebihi engkau kecuali terhadap diriku sendiri." Jadi saya cintai dulu diriku Nabi, kemudian engkau. Kata Nabi SAW, "La ya Umar, belum wahai Umar, belum sempurna cintamu, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri." Maka kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini saya umumkan, tidak ada manusia yang paling saya cintai di muka bumi ini kecuali engkau melebihi dari cintaku kepada diriku sendiri." Maka cinta zaman rahmatullah, yang pertama cinta kepada Allah, ini yang paling tinggi, harus nomor 1. Kemudian yang kedua, cinta kepada Nabi kita SAW. Kemudian yang ketiga, cinta kepada orang tua. Baru cinta-cinta yang lainnya kepada makhluk. Jadi jangan bolak-balik masalah cinta. Karena terkadang masalah cinta inilah yang membuat seseorang binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama zaman rahmatullah. Siapa yang ingin selamat dari hari perhitungan, hilangkan kesyirikan. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, perkara yang harus dihilangkan dari diri kita manakala kita ingin masuk surga tanpa hisab adalah melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dan Nabi SAW. Baru-baru ini zaman rahmatullah di sebuah tempat ada ajaran baru, solat 4 penjuru mata angin. Jadi bisa mengarah ke barat, timur, selatan, utara. Ada juga mereka mengatakan tidak apa-apa meninggalkan solat, yang penting pernah solat 1 kali dan bayar uang 5 juta. Jadi memang zaman rahmatullah kaman-kaman banyak ajaran yang lain-lain kita lihat. Belum lagi ada muncul nabi palsu. Ini baru-baru lagi kemarin yang lagi heboh. Semua jamaahnya alirannya buka baju, tidak pakai baju. Jadi cara mensucikan diri mereka adalah buka baju. Inilah bahayanya zaman rahmatullah kalau kita tidak belajar dengan pelajaran yang benar. Salah berburu. Bahkan zaman rahmatullah tidak sedikit saudara-saudara kita belajar kebatinan, tarekat, itu sampai kepada tingkat saya tidak usah lagi sholat karena kedudukan saya sudah selevel dengan wali. Bahkan mereka mengatakan saya sudah lebih tinggi dari Nabi. Ini bahaya zaman rahmatullah. Siapa anda dengan Nabi? Nabi kita alaihissalam, saking kuatnya beliau sholat, beliau kedua kakinya itu bengkak. Nabi kita alaihissalam di akhir hidupnya beliau mengatakan, "Abidu ala salawatikum." Jagalah solat-solat kalian. As-salah, as-salah. Solatlah kalian, jagalah solat kalian. Itu di akhir hidup beliau.
Ada orang bukan nabi, bukan juga wali, tidak tahu dari mana ilmunya, berani mengatakan tidak usah sholat, karena sholat itu cukup di sini, zikir saja. Kalau anda sudah zikir kepada Allah, anda sudah sholat. Jangan dirahmati Allah. Inilah pentingnya kita ada kajian, ada saling bertukar informasi Quran dan Sunnah. Kalau kita semangat belajar ilmu umum, belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu fisika, belajar ilmu matematika, belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, kenapa tidak mempelajari agama Allah? Dan agama kita zaman rahmatullah, Quran dan Sunnah, tidak ada yang lainnya. Karena ada itu orang main logika dalam beragama, berfilsafat dalam beragama, tidak bisa, tidak, zaman rahmatullah. Ini keliru dalam beragama. Kalau kita beragama sesuai dengan akal-akal kita, maka rusak agama ini. Mungkin bapak satu mengatakan bagus kayaknya kalau sholat isya itu 5 rakaat, karena bagus ki. Ada yang mengatakan sholat subuh 2 rakaat, bagaimana kalau 5 atau 7? Tidak bisa, jangan rahmatullah. Agama ini tidak dibangun di atas akal, di atas syariat. Apa syariatnya? Quran dan Sunnah. Atau ada orang beragama karena dasar mimpi. Oh, tadi malam saya mimpi ini, maka syariatnya begini. Tidak bisa, jangan rahmatullah. Maka amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW tidak boleh kita lakukan, karena pastinya tertolak. Nabi kita SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya dari kami, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sudah berapa zaman rahmatullah? Poin yang berapa kita sebutkan? Sudah berapa? Sudah 2. Sudah 2. Jadi mau masuk surga tanpa hisab, satu tadi harus clear syirik, tidak boleh syirik. Jangan coba-coba zaman rahmatullah. Semuanya di sini kita ini ada dosanya. Dosa mata memandang yang tidak halal, dosa tangan mengambil barang orang, dosa hati dengan memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun jangan pernah jatuh dosa syirik. Jangan pernah zaman rahmatullah. Jangan coba-coba. Karena kalau mati dalam keadaan syirik, oh, tidak ada pengurukan. Tidak pengurukan zaman rahmatullah. Tidak ada yang bisa kita menolong. Jadi semua zaman rahmatullah, dosa-dosa yang kita lakukan selain dosa syirik, nanti di akhirat tahta masyiatillah. Apa yang dimaksud dengan tahta masyiatillah? Tergantung dengan keinginan Allah. Insya'a azaba. Kalau Allah mau, maka Allah mengazab kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin ada yang pernah membunuh, ada yang pernah mencuri, ada yang pernah berzina, maka itu tergantung Allah. Kadang kalau Allah mau, Allah mengampuni kita dengan dosa yang kita lakukan selama tidak berbuat syirik. Jadi jangan coba-coba, jangan rahmatullah. Jauhkan memang anak dan keluarga dari berbuat syirik. Karena kita Bugis Makassar ini kadang banyak hal-hal ritual yang berbau kesyirikan. Mau kisah saja menikah, kita melihat hari tertentu, mana hari baik dan mana hari tidak baik. Kita meyakini bahwasanya ada hari yang bisa mendatangkan manfaat dan ada hari yang bisa mendatangkan mudarat. Ini tidak boleh, jangan rahmatullah. Syirik ini, perbuatan syirik. Jauh memang. Atau kadang kita mendatangi kuburan fulan, mendatangi kuburan tertentu, berdoa di sana, oh karai, kisarea jodoh, kisarea dalle, macam-macam. Minta kepada Allah. Orang yang dikubur itu zaman rahmatullah tidak bisa ngapain-ngapain, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sementara sibuk dengan amalan-amalan mereka di dalam kubur mereka, dihisab oleh Allah di kubur-kubur mereka. Sehingga bagaimana mungkin orang yang berada di kuburan itu bisa memberikan apa yang kita minta kepada mereka? Mustahil, zaman rahmatullah. Kemudian yang ketiga, zaman rahmatullah, orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, maka mereka harus meminimalkan maksiat-maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Ini 3 zaman rahmatullah. Dan ketiga ini mungkin kita bisa lepas dari syirik, mungkin kita bisa lepas dari amalan bid'ah,
Namun maksiat belum tentu. Karena kita semuanya ini tidak maksum. Setiap saat banyak berbuat dosa. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua manusia berpotensi melakukan dosa dan kesalahan. Sampai jam berapa? Lagi berapa menit? Lagi 10 menit. Oh, lagi 10 menit. Baik. Maka kita sebutkan jamaah rahmatullah. Apa yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan 3 poin ini, yaitu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Siapa yang menegakkan tauhid, mengaplikasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia masuk surga tanpa hisab. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid ini jamaah rahmatullah adalah ifradullah taala, ifradillah taala bil ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Jadi jangan mau beribadah kecuali kepada Allah. Jangan pernah berdoa kecuali kepada Allah. Inilah yang kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ada orang kuat sembahyang, tapi kalau pergi berdoa, kalau dia berdoa, mereka mendatangi kuburan. Ada orang kuat hajina, tiap tahun naik haji, tapi kalau dia berdoa, datangi dukun satu, dukun ini. Ada orang kuat bersedekah, namun kalau sakit datangi dukun. Ada orang rajin berinfak, rajin silaturahmi, tapi kalau ada masalah datangi ke dukun satu, dukun ini. Jangan dalam Allah. Tinggalkan semua perkara ini. Karena tidak dikatakan seseorang itu melaksanakan solat sampai di dalam solatnya itu dia hanya mentauhidkan Allah. Tidak dikatakan seseorang itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam doanya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita ini jamaah rahmatullah adalah agama tauhid. Agama yang dibangun di atas tauhid. Mulai dari takbiratul ihram ketika salat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ketika kita keluar dari rumah, kita berdoa kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim majariha wa mursaha. Kepada Allah kita kemudian meminta pertolongan dan bertawakal. Dan begitu pula seterusnya jamaah rahmatullah. Maka jangan pernah menghilangkan di dalam diri kita sifat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah. Tanamkan di dalam diri kita, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Kepada Allah kita berikan segalanya. Jadi serahkan jamaah Allah, hidup kita kepada Allah. Jangan pernah takut dengan Covid. Walaupun memang Covid ini bagian dari ujian. Serahkan semua sama Allah. Orang banyak mengeluh tentang ekonomi, serahkan semua kepada Allah. Orang mengeluh tentang politik, serahkan semua kepada Allah. Orang mengeluhkan ini dan itu, sudah serahkan semua kepada Allah. Allah yang mengatur alam semesta jamaah rahmatullah. Allah yang mengatur hidup-hidup kita. Maka beruntung orang, kata Syekh Abdul Razak, orang yang paling beruntung, orang yang paling jiwanya sehat, jiwanya tentram dan damai, manakala kalau di pagi hari dia mengatakan hidup dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai tauhid jamaah rahmatullah luar biasa kalau mau dikaji. Kalau kita tanamkan di dalam diri kita tauhid, hanya kepada Allah saya menyembah, hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah segala sesuatunya, hati itu menjadi tenang jamaah rahmatullah. Kalau ada masalah tak kembali kepada Allah, jangan sama orang lain. Apatah lagi mendatangi dukun, mendatangi kuburan, jangan, ada usah. Mungkin kita ada masalah dengan istri di rumah, mungkin kita ada masalah dengan suami di rumah, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, dan mudah bagi Allah membolak-balikkan hati manusia. Sebagaimana Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah ini sudah masuk Islam, tapi ibunya masih kafir, hingga Abu Hurairah itu galau dengan ibunya, selalu menghina Nabi SAW. Hingga kemudian Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW.
agar Nabi SAW mendoakan ibunya masuk Islam. Maka Abu Hurairah pulang. Tak kala berada di rumahnya, ibunya mengatakan, "Wahai anakku, bagaimana cara mandi besar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena saya ingin masuk Islam." Ini hebatnya doa jamaah rahmatullah. Kalau ada masalah tak, serahkan semuanya yang ada di atas. Segala urusan tak kembali kepada atas, yaitu Allah. Berdoa kepada Allah yang maha tinggi. Ar-Rahman wa al-Arsy istawa. Dia Allah maha tinggi, berada di atas arsy-Nya, dan Allah bersifat ulu, maha segala-galanya. Kalau mau ki harta kecil bagi Allah, minta sama Allah. Kalau mau ki jodoh, minta sama Allah. Dia yang menciptakan pasangan-pasangan. Kalau mau ki anak, minta sama Allah. Inilah hebatnya kalau kita terbentuk dengan tauhid. Di dalam diri kita hanya tauhid, hanya membesarkan Allah, hanya meminta kepada Allah, hati menjadi tentram dan damai. Serahkan hidup tak jangan terbentuk kepada Allah. Dan siapa yang bisa menambahkan hatinya selalu condong kepada Allah, maka dia hatinya akan tenang. Dia serahkan segala rezekinya kepada Allah. Dia keluar, bismillah, ya Allah saya keluar mencari rezeki untuk istri dan anakku, dan tidak ada yang saya harapkan kecuali Engkau ya Allah. Minta sama Allah, jangan terbentuk. Kecil bagi Allah. Jadi semua orang kaya yang ada di dunia ini, Allah yang berikan rezeki. Semua pejabat yang Allah berikan di dunia ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada mereka. Maka demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita belum masuk penjelasannya poin-poinnya karena memang panjang kalau kita mau jelaskan. Dan ilmu Allah sangat luas jamaah rahmatullah. Quran dan sunnah ini maka kita harus kaji. Sampai kapan kita belajar? Ya sampai mati jamaah rahmatullah. Dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan. Demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit pembahasan sebagai pendahuluan yang bisa kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.